Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Melihat sosok yang muncul di depannya, Ningze mau tak mau merasa tak berdaya di matanya. Jika bukan karena orang di depannya, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dari seluruh aliansi Avengers? Bukannya dia tidak tahu kekuatan pengadilan suci penciptaan, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu mudah untuk dibunuh. Tembak burung pertama, begitu pengadilan suci penciptaan benar-benar melancarkan aksi balas dendam, dia akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Hanya saja tidak ada yang bisa saya lakukan, orang di depan saya masih kerabat yang darahnya larut dalam air. Ketenangan duduk tepat di depan Ningze, gaun merah muda membungkus tubuhnya, tetapi itu hanya menonjolkan tubuh anggun itu. Ketenangan sama sekali tidak sopan, dan duduk di depan Ningze, merasa sedikit lelah. Ningze memandang Tranquility, merasa sedikit patah hati. Keluarganya hancur, dan sebagai anggota keluarga Ning, dia secara alami sangat lelah, terutama sisi Gu Xuantong membuatnya menanggung tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang satu harus menjadi tuan muda dari klan kuno, orang yang akan berdiri di titik kekuasaan tertinggi di masa depan, dan yang lainnya adalah putri dari keluarga Ning, juru lelang top. Ini awalnya adalah pasangan yang dibuat di surga. Sayangnya, karena kuburan darah, semuanya hancur. Gu Xuantong diturunkan dari tuan muda keluarga menjadi pendosa keluarga, dia diburu dan dibunuh tidak seperti sebelumnya, dan menjalani kehidupan tunawisma. Selama periode waktu ini, ketenangan tidak menyerah sedikit pun, dan tidak pernah pergi, selalu diam-diam membantu Gu Xuantong. Namun, Gu Xuantong hari ini telah memasuki periode transformasi, tetapi Tranquility sendiri telah menderita rasa sakit karena kematian keluarga, yang benar-benar merupakan pukulan besar bagi Tranquility. Setelah sekian lama, Ningze tidak bertanya kepada Ningjing tentang Gu Xuantong, tetapi berkata kepada Ningjing, saya tidak tahu persis apa yang terjadi di keluarga Ning di masa lalu, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kematian keluarga Ning pasti akan terjadi. Ini ada hubungannya dengan keluarga Murong. Meskipun aku percaya padanya, aku tidak bisa mempercayai seluruh keluarga Murong. Meskipun bukan keinginan saya untuk menjadi pemimpin tim ini, saya juga akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Jika sampai pada saat yang paling kritis, saya tidak dapat menjamin apakah saya akan mengambil tindakan drastis. Melihat ketenangan, Ningze hanya bisa menghela nafas, dan sentuhan ketidakberdayaan secara bertahap muncul dalam nada suaranya. Orang yang dia kenal telah jatuh di kota Roh Kudus beberapa tahun yang lalu, meskipun Tranquility telah mengatakan ribuan kali bahwa dia kembali, dia masih bukan orang yang sama seperti dulu. Jika dia muncul saat itu, Ningze akan mempercayainya 100%, tapi kali ini, Ningze hanya percaya pada penilaiannya sendiri. Karena ketenangan, dia menyembunyikan masalah ini dari semua orang, tetapi jika dia mengetahui bahwa dia telah ditipu, maka dia akan bertarung sampai saat terakhir. Kata-kata Ningze membuat Tranquility sedikit hening, lagi pula, masalah ini sangat sulit untuk dipahami. Melihat Ningze di depannya, Tranquility mau tidak mau berkata, apapun yang kamu inginkan. Tapi, apakah kamu tahu siapa teman lama yang diundang Kaisar Yu? Setelah mendengar kata-kata Tranquility, Ningze ragu sejenak, tetapi mau tidak mau berkata, Yuming, Kaisar yang akan diundang oleh Yuming, siapa lagi yang ada selain Pak Tua Styx? Ketenangan mengangguk dan berkata kepada Ningze, bagus jika kamu tahu. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku siapa lelaki Tua Styx itu. Demi kebencian, orang seperti ini bisa setuju. Apa yang disebut aliansimu, dibandingkan dengan bagaimana pengadilan penciptaan suci jauh lebih baik. Saat kalimat ini jatuh, wajah Ningze juga memiliki sentuhan kepahitan. Kaisar Anda, Styx, tak satu pun dari kedua orang ini yang baik hati, mereka hanya bergabung sementara untuk balas dendam, tapi ini bukanlah hal yang mulia. Baik, ketenangan melirik Ningze, lalu menghela nafas, ini bukan tujuan utama saya datang ke sini hari ini. Gu Xuantong, Lan Bin, dan Xiaoyan mendapatkan 3 dewa dari benua penciptaan. Dengan longan pohon, kekuatan mereka dapat berubah dalam waktu singkat. Begitu mereka bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan, jadi lakukan sebelum mereka meninggalkan level. Ketika Tranquility selesai mengucapkan kalimat ini, dia juga memindahkan sosoknya dan langsung pergi dari sini. Lagi pula, Tranquility sangat jelas bahwa orang biasa tidak bisa tinggal di sini. Begitu orang menyadarinya, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Dan ketika Ningze menyaksikan adegan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan jejak ketidakberdayaan. Ketenangan tidak berubah selama bertahun-tahun. Dengan jentikan jari, waktu lebih dari 10 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Pada hari ini, kota Tianling yang semula ramai tiba-tiba menjadi ribut, dan seluruh kota menjadi sangat sunyi. Lagi pula, orang-orang di kota ini sudah mulai mengungsi dengan tenang sejak beberapa hari yang lalu.
Orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah keluarga Murong. Dan hanya pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa di kota ini, lagi pula, hanya orang-orang ini yang dapat mendukung seluruh kota Tianling. Tentu saja, kecepatan orang-orang ini juga sangat menakutkan, meskipun kota Tianling jauh dari keluarga Murong, dengan kecepatan mereka dapat mencapai keluarga Murong untuk pertama kalinya. Tapi hari ini, pembangkit tenaga listrik teratas yang tertinggal di kota Tianling juga secara bertahap pergi dari sini, dan kemudian berkumpul di klan Murong. Perang balas dendam ini akhirnya dimulai perlahan. Ningze memandang kota di depannya dengan sedikit keengganan di matanya. Ketika dia pergi hari ini, dia tidak tahu apakah orang-orang ini dapat kembali ke sini dengan selamat, atau mati tanpa tempat untuk mati. Itu semua tergantung pada satu orang itu. Pada saat yang sama, keluarga Murong. Di aula besar ini, ada meja bundar, dan sudah ada 6 sosok yang duduk di sini. Keenam orang ini terlihat sangat baik, tetapi ada rasa penindasan yang kuat secara bertahap datang dari keenam orang itu. 6 dewa pertempuran. Sekarang lebih dari separuh dewa pertempuran di pengadilan suci penciptaan telah berkumpul di sini. Ini jelas merupakan barisan yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya tidak tahu kapan itu akan terbuka. Awan gelap secara bertahap muncul di langit keluarga Murong, dan langit juga menjadi lebih gelap. Dan Gu Tianxin mau tidak mau mengalihkan pandangannya tidak jauh, dan berkata dengan suara yang agak datar, sepertinya beberapa orang akhirnya mau tidak mau bergerak. Saat kalimat ini jatuh, 5 dewa pertempuran lainnya juga merasa sedikit lebih tidak berdaya. Kekuatan pengadilan suci ciptaan sudah terkenal, tetapi selalu ada beberapa orang yang mau tidak mau ingin terbang ke dalam api, namun, setidaknya setelah pertempuran hari ini, tidak ada seorang pun di dunia yang berani melawan pengadilan suci penciptaan. Di aula sunyi, 5 dewa pertempuran juga samar-samar ingin bergerak. Namun, pada saat ini, sesosok telah masuk ke aula besar ini secara langsung. Leluhur tua, itu tidak baik, perubahan besar telah terjadi dalam keluarga, Patriark berharap leluhur segera kembali ke keluarga. Sosok yang masuk ke aula memandang Gu Tianjun dan Gu Tianxin, dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit rasa hormat. Pada saat yang sama, sebuah token juga dikirimkan langsung ke dua dewa klan Gu. Ketika Gu Tianxin dan Gu Tianjun melihat token itu, mereka sedikit terkejut. Sebagai dewa pertarungan klan Gu, mereka secara alami tahu betul bahwa token ini adalah token dari Patriark klan Gu. Begitu hal ini keluar, bahkan dewa pertempuran dari klan kuno harus berpikir dengan hati-hati. Jika bukan karena perubahan besar dalam keluarga, saya khawatir mereka tidak akan pernah menggunakan token ini dengan mudah. Oleh karena itu, Gu Tianxin dan Gu Tianjun juga berdiri dan berkata kepada Murong Batian, "Saudara Murong, hari ini klan kuno kita telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan kita harus segera kembali ke klan kuno. Hari ini, kita harus segera kembali, soal klan Murong tentu saja kami tidak akan berdiri dan menonton." Setelah Gu Tianjun dan Gu Tianxin selesai mengucapkan kalimat ini, mereka tidak menunggu jawaban Murong Batian, dan langsung pergi dari sini, tetapi sedikit rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Apa yang terjadi di antara klan kuno? Segera setelah dua dewa pertempuran dari klan kuno pergi, sosok lain muncul di aula. Yang Mulia, telah terjadi perubahan besar di guild. Presiden berharap Yang Mulia dapat kembali ke masa lalu untuk memimpin keseluruhan situasi. Sesosok muncul di aula, dan juga menyerahkan token Presiden Guild ke Guild Alkemis di depannya. Saat Gat dan mengambil token itu, wajahnya juga sedikit lebih terkejut. Namun, dewa dan tidak mau berpartisipasi dalam perang ini, jadi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak dia kehilangan api kelahirannya setelah bertarung dengan Xiao Yan, kekuatan alkimia Serikat Alkemis telah anjlok, jadi dia jarang berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, tapi kali ini, meskipun keluarga Murong menjadi sasaran seluruh aliansi Avengers, tapi dia juga sangat jelas bahwa jika keluarga Murong dibiarkan dihancurkan, maka merekalah yang akan dihancurkan selanjutnya. Oleh karena itu, kebetulan ada kesempatan seperti itu sekarang, dan Sen tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa, dan langsung pergi dari sini. Tiba-tiba, 6 dewa perang, 3 dewa perang telah pergi. Setelah Murong Batian, yang berada di atas tempat pertama, merasakan gerakan para dewa pertempuran itu, meskipun wajahnya masih sangat tenang, sedikit banyak ada kemarahan di hatinya yang perlahan-lahan muncul. Namun, Murong Batian akhirnya menekannya. Bagaimanapun, dewa-dewa petarung ini memiliki status yang sangat tinggi. Murong Batian mungkin merasa sangat sulit jika 1 lawan 1, tetapi dia tidak takut, tetapi menghadapinya sendirian dengan begitu banyak dewa perang yang menyerang, bahkan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini belum semuanya. Setelah 3 dewa pertempuran pergi, sesosok muncul langsung di sini. Yang Mulia, perubahan besar telah terjadi di klan Yao. Semua tetua berharap Yang Mulia dapat segera kembali ke keluarga untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Seorang penguasa surgawi dari klan Yao memandang dewa pengobatan di depannya, dan berkata dengan hormat.
Saat kata-kata ini jatuh, hati Yao Shen berangsur-angsur berubah menjadi gelombang. Setelah klan Gu dan Dewa Pejuang Persekutuan Alkemis pergi dari sini, dia samar-samar mengerti bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Benar saja, klan obat juga mengalami kecelakaan. Setelah merenung sejenak, Dewa Pengobatan mau tidak mau bertanya, kamu berasal dari keluarga kedokteran, jadi kamu harus sangat jelas tentang apa yang terjadi dalam keluarga. Jika hanya satu keluarga, mungkin bisa dijelaskan secara kebetulan, tetapi jika begitu banyak keluarga mengalami hal seperti itu pada saat yang bersamaan, maka niat pihak lain menjadi sangat jelas. Ini adalah rencana untuk mengalihkan harimau dari gunung. Sebagai dewa pertempuran di benua penciptaan, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk ditipu oleh tipuan sekecil itu. Mereka sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatan seluruh aliansi Avengers, tetapi justru karena mereka mengetahui kekuatan pihak lain sehingga mereka membiarkan kekuatan ini berkumpul bersama. Tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Dewa tertinggi klan Yao memandang Dewa Pengobatan di depannya dan tidak bisa menahan senyum sedikit lebih masam, lalu menggelengkan kepalanya langsung dan berkata, ini adalah perintah para tetua klan, saya tidak tahu apa yang terjadi di klan Yao sama sekali. Tapi token klan Yao tidak akan pernah palsu. Ketika Dewa Kedokteran mendengar kalimat ini, dia melambaikan pergelangan tangannya, dan segera token klan kedokteran jatuh langsung ke tangan Dewa Kedokteran. Dewa Kedokteran melihat dengan cermat, dan token ini memang merupakan token tertinggi dari klan kedokteran, 1. Di sisi lain, Feng Huangtian juga melihat ke arah Yao Shen saat ini dan berkata, dari sudut pandang ini jelas merupakan rencana untuk mengalihkan harimau dari gunung, dan mereka sendiri sangat jelas bahwa tidak ada cara untuk menghancurkannya, keluarga Murong dengan kekuatan mereka, jadi satu-satunya cara adalah menggunakan ini satu-satunya cara untuk mendapat kesempatan. Karena ini masalahnya, kita sebaiknya menggunakan trik kita dan menangkap semuanya. Yao Shen juga menunjukkan senyum tipis saat ini, dia tidak tahu siapa pemimpin pihak lain, dan dia akan menggunakan metode yang begitu tercela. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak berpisah? Aku akan mengejar dua dewa pertempuran dari klan kuno, dan kamu mengejar dua dewa pertempuran dari persekutuan apoteker. Nada suara Feng Huangtian secara bertahap mengungkapkan niat membunuh. Setelah mendengar kata-kata Feng Huangtian, Yao Shen juga langsung mengangguk. Setelah Murong Batian mendengar kata-kata kedua orang itu, dia tidak banyak bicara, tetapi diam. Murong Batian sangat jelas, semua orang berlari untuk hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika kedua orang tersebut sampai pada hasil akhir, Murong Batian secara bertahap berdiri dan berkata kepada dua orang di depannya, karena ini masalahnya, maka saya akan menyusahkan Anda untuk masalah ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan keluarga Murong pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Yao Shen dan Feng Huangtian tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi dari sini. Namun, tampaknya mereka sengaja memberitahu pasukan koalisi bahwa mereka telah pergi dibandingkan dengan beberapa orang sebelumnya, mereka berdua jauh lebih terkenal, dan tertinggal di depan semua orang di pasukan koalisi. Tetapi ketika dia merasa bahwa dewa pertarungan di keluarga Murong telah pergi, seluruh koalisi segera meledak. Dia benar-benar melakukannya. Ningze tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di matanya setelah merasakan kepergian para dewa pertempuran itu. Meskipun Ningze telah berjanji kepada seluruh koalisi bahwa ada cara untuk memindahkan beberapa dewa pertempuran, Ningze sangat jelas bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini sama sekali, tetapi Ningze benar-benar tidak mengharapkan orang itu untuk benar-benar memindahkan beberapa dewa pertempuran. Semua ditransfer. Dengan kekuatan God of War, tidak butuh waktu lama untuk bola-balik antara kedua keluarga, tetapi periode waktu ini cukup untuk lineup mereka saat ini. Pada saat para dewa pertempuran ini bergegas kembali, seluruh keluarga Murong telah berubah menjadi lautan darah. Mata Ningze juga berangsur-angsur tertuju pada Liu Yong, Patriark Sekte Qi, dan berkata, ada juga petarung yang kuat setingkat dewa petarung dalam keluarga Murong, jadi aku akan menyusahkan dewa petarung dari Sekte Qi, dan dewa pertempuran keluarga Ning saya untuk menahannya. Setelah Liu Yong mendengar kata-kata Ningze, dia juga mengangguk, lalu langsung membungkuk sedikit ke suatu tempat dan berkata, tolong ganggu leluhur untuk bergerak. Saat kata-kata ini jatuh, sesosok tubuh juga keluar dari kehampaan, lalu berjalan langsung menuju keluarga Murong selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, sesosok muncul di ruang lain, dan kedua dewa perang menembak pada saat yang sama, dan kekuatan kursif menyebar langsung ke arah keluarga Murong di depan mereka. Murong Batian, jangan keluar dan mati. Kata-kata Ning Tianze, dewa perang keluarga Ning, juga menyebar langsung ke keluarga Murong. Keluarga Ning dihancurkan. Pada awalnya, santo pelindung keluarga Ning ada di keluarga Ning. Namun, menghadapi serangan yang menghancurkan, wali ini tidak memiliki cara untuk melakukan apapun. Sekarang dia memiliki cara untuk membalas dendam. Jika ada kesempatan ada di sini, maka yang ini tentu saja tidak akan ketinggalan.
Dan saat ini, di keluarga Murong, sudah ada sosok yang keluar dari aula, dan orang ini tentu saja adalah Murong Batian. Merasakan tekanan dari dua dewa yang bertarung, Murong Batian mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, tetapi Murong Batian juga langsung berkata dengan dingin kepada dua orang di depannya, tempat ini tidak cocok untuk kita bertarung, ayo pergi ke langit, pergi di antara mereka. Setelah mendengar kata-kata Murong Batian, kedua dewa pertempuran itu juga mengerutkan kening, tetapi mereka tidak membantah, dan mengikuti Murong Batian untuk muncul di langit di atas 10.000 meter. Pertempuran antara dewa pertempuran akan benar-benar menghancurkan, oleh karena itu, bahkan mereka tidak berani meletakkan medan perang di tanah dalam pertempuran ini, jika tidak kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Ketika Ningze melihat pemandangan ini, dia perlahan melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Setelah kata-kata Ningze jatuh, sosok satu demi satu juga langsung menuju ke arah keluarga Murong. Kali ini, hampir puluhan ribu orang yang datang ke keluarga Murong, namun sebagian besar dari mereka masih bersembunyi di pinggiran keluarga Murong, karena kekuatan orang-orang ini sangat terbatas dan bunuh anggota keluarga Murong yang akan melarikan diri. Orang yang benar-benar melakukannya haruslah dewa tertinggi, atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa. Orang seperti itu dapat menghancurkan seluruh keluarga Murong dalam waktu yang sangat singkat. Dan ketika kata-kata Ningze jatuh, sudah ada dua sosok yang bergegas menuju keluarga Murong terlebih dahulu. Dengan kata lain, kedua orang ini sama sekali tidak mendengarkan perintah Ningze, dan bergegas menuju seluruh keluarga Murong saat dewa pertarungan pergi. Kedua orang ini secara alami adalah dua pusat kekuatan setengah dewa, Yu Huang dan Styx. Kedua orang ini memiliki reputasi yang agak kejam di benua penciptaan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan mereka. Salah satu dari dua orang ini adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Oleh karena itu, Kaisar Yu langsung melambaikan telapak tangan ke arah keluarga Murong, dan segera beberapa istana di keluarga Murong menghilang dengan satu telapak tangan. Yu Huang, bersikap lembut padaku. Jika kamu membunuh semua orang di keluarga Murong, siapa yang akan aku gunakan untuk berlatih? Melihat Yu Huang yang telah menghancurkan setengah dari keluarga Murong dalam sekejap, suara ketidakpuasan Styx berangsur-angsur muncul. Saat ini, orang-orang lainnya juga kaget saat melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga setengah dewa? Ini benar-benar menakutkan. Namun, melihat keluarga Murong yang secara bertahap dihancurkan, semua orang merasa ada sesuatu yang hilang. Ya, seluruh keluarga Murong terlalu pendiam. Itu sangat sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun di keluarga Murong. Tunggu sebentar, Styx bereaksi lebih dulu, lalu terbang langsung menuju keluarga Murong, dan ahli lainnya sepertinya menyadari sesuatu, dan terbang langsung menuju keluarga Murong. Seseorang juga secara bertahap mendarat di tanah keluarga Murong, tetapi tidak ada pergerakan di tanah ini. Ini kota kosong, segera seseorang berteriak, sangat sunyi di sini, tidak ada nafas sama sekali, dan semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Ningze. Bukankah seharusnya kamu memberi semua orang penjelasan? Nada bicara Yu Huang agak dingin. Lagi pula, kesalahan intelijen merupakan pukulan fatal bagi operasi apapun. Alasan mengapa orang-orang ini berpartisipasi dalam operasi ini adalah untuk menghancurkan keluarga Murong, tetapi keluarga Murong saat ini adalah kota kosong. Terimalah. Ningze mengerutkan kening ketika dia merasakan suara-suara marah, dan kemudian Ningze tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku bersumpah demi hidupku bahwa semua orang di keluarga Murong ada di keluarga Murong. Sama sekali tidak pindah. Tidak mungkin informasinya salah, dan keluarga Murong sangat banyak, jika mereka ingin mentransfer, tidak mungkin tidak ada pergerakan, mereka pasti akan mendapatkan beritanya terlebih dahulu. Tapi sekarang, anggota keluarga Murong telah menghilang begitu diam-diam, pasti ada rahasia. Ketika Ningze mengatakan ini, banyak orang agak ragu-ragu. Lagi pula, mereka juga merasa bahwa Ningze tidak dapat membuat kesalahan dalam masalah seperti itu, tetapi mengapa ada situasi seperti itu sekarang? Temukan mereka untukku, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya. Yu Huang secara bertahap jatuh dengan kata-kata yang agak dingin. Bukan karena anggota keluarga Murong menghilang, tetapi orang-orang dari keluarga Murong bersembunyi. Di dunia ini, ada cincin yang dapat menyimpan orang yang masih hidup. Selama ada cukup cincin, semua orang di keluarga Murong dapat tersembunyi, berdiri. Sesosok juga secara bertahap muncul di sini, dan langsung menjadi fokus ruang ini. Oleh karena itu, kita hanya perlu menemukan cincin ini untuk menemukan anggota keluarga Murong. Di bawah tatapan semua orang, sosok yang muncul di sini juga perlahan mengucapkan kalimat ini. Segera, banyak orang juga secara bertahap mengerti, tampaknya semua anggota keluarga Murong seharusnya langsung bersembunyi di cincin penerimaan semacam ini. Hanya saja teknologi yang dapat menyimpan orang dan menerima cincin ini tidak terlalu matang di seluruh benua Genesis, banyak keluarga ingin meneliti suatu teknologi, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia.
Satu-satunya yang benar-benar berhasil dalam penelitian adalah keluarga Lan. Ada puluhan ribu anggota keluarga Murong, bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak cincin untuk disia-siakan oleh keluarga Murong? Namun, selain alasan ini, sepertinya tidak ada penjelasan lain yang bisa ditemukan. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Siapa kamu? Tatapan Kaisar Yu secara bertahap jatuh pada wanita di depannya. Awalnya, Kaisar Yu ingin memamerkan kekuatannya dalam pertempuran ini untuk memusnahkan keluarga Murong, sehingga semua orang tahu betapa kuatnya dia. Namun, Kaisar Yu tidak pernah menyangka wanita seperti itu akan mencuri perhatian. Jika tidak ada seorang pun dari keluarga Murong yang dapat ditemukan, maka kekuatan dewanya akan sia-sia. Dan Styx, yang berada di samping Kaisar Yu, secara bertahap mengalihkan pandangannya ke wanita di depannya. Wanita di depannya hanya mengenakan mantel parit biru yang melilit tubuhnya, dan rambut hitam panjangnya tersebar di belakangnya. Dia memiliki wajah yang baik, meskipun dia tidak bisa dikatakan maha kuasa, dia juga memiliki sedikit kecantikan, tetapi fluktuasi semangat juang pada wanita ini tidak terlalu jelas. Hanya saja wanita ini mudah disukai orang lain, saat menghadapinya, aura pembunuh banyak orang berangsur-angsur mereda. Dan ketika Ningze melihat sosok ini, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit kabur. Ningze awalnya berpikir bahwa apa yang dikatakan Ning Jing kepadanya adalah semua kebohongan. Tetapi ketika dia melihat orang ini dengan matanya sendiri, Ningze secara bertahap menyadari bahwa sosok yang seharusnya tetap berada di kedalaman pikirannya sekali lagi muncul di depannya. Namun, Ningze tidak mengerti mengapa dia muncul di sini sendirian. Di sini berkumpul orang-orang di seluruh benua penciptaan yang memiliki hati pembunuh terkuat untuk keluarga Murong. Begitu identitasnya terungkap, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Orang di depannya secara alami adalah Murong Qingcheng. Menghadapi pertanyaan Kaisar Yu, Murong Qingcheng sedikit tersenyum dan berkata, "Namaku Sui Ruoyun, tentu saja, kamu juga bisa memanggilku Murong Qingcheng sekarang." Kata-kata ini tiba-tiba seperti melempar batu besar ke laut yang tenang, dan gelombang tekanan langsung menekan sosok di depannya. Tidak ada yang tahu siapa Sui Ruoyun. Tidak banyak orang yang masih ingat siapa Murong Qingcheng itu, tetapi ada banyak orang yang membenci keluarga Murong dan anggota keluarga ini. Ketika Kaisar Yu mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata kepada Murong Qingcheng, "Mungkinkah kamu takut balas dendam kami dan ingin menjadi pengkhianat? Beritahu kami, dan kami mungkin mempertimbangkan untuk mengambil milikmu, kehidupan." Ketika mendengar nama ini, Kaisar Yu mau tidak mau menunjukkan sedikit kebanggaan. Jika wanita ini benar-benar mengkhianati seluruh keluarga untuk bertahan hidup, seperti yang dia bayangkan, maka dia dapat menggunakan pertimbangannya. Wanita ini. Dan tatapan Ming He juga tertuju pada Murong Qingcheng, dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu memberitahu kami berita tentang keluarga Murong, dan kamu tetap di sisiku, aku secara alami akan melindungimu." Karena orang di depannya terlalu penting, dan ada beberapa orang kuat di sisinya, bahkan jika banyak orang di seluruh pasukan koalisi ingin mengambil tindakan terhadap orang ini, mereka semua menekan hati mereka, niat membunuh itu. Wanita di depanku ini sangat berguna. Dan merasakan niat membunuh dari orang-orang ini, Murong Qingcheng hanya bisa menghela nafas, dan kemudian berkata, "Orang-orang yang harus kamu khawatirkan adalah kamu sendiri." Menggunakan strategi mengalihkan harimau dari gunung, kamu telah mengalihkan dewa-dewa petarung dari keluarga Murong. Apakah menurutmu rencanamu berhasil? Murong Qingcheng kemudian menunjuk ke langit dan berkata, "Sayangnya, kamu salah." Petik 2. Kemudian, di wilayah keluarga Murong, 3 sosok muncul di sini. 3 pejuang kuat di level dewa pertempuran. Saat ketiga dewa petarung ini muncul, dalam sekejap, seluruh pasukan koalisi benar-benar panik. Tidak ada yang mengira bahwa selain beberapa ahli tingkat dewa pertarungan yang telah diidentifikasi oleh keluarga Murong, sebenarnya ada 3 ahli lain di tingkat dewa pertarungan. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Kalian yang diatur di luar keluarga Murong seharusnya sudah musnah sekarang. Lagi pula, pusat kekuatan setengah dewa di antara kalian semua berkumpul di sini, jadi seharusnya tidak ada master di luar sana. Murong Qingcheng memandangi orang-orang di depannya ini, dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit penyesalan. Ketika kalimat ini jatuh, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Tidak mungkin, ada pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa dari Taiksu Gulong di luar. Yu Huang memandang Murong Qingcheng dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketakutan. Hanya saja Kaisar Yu saat ini sangat jelas bahwa orang-orang di pinggiran mungkin sudah musnah. Di bawah Dewa Perang, semua orang adalah semut. Benar saja, ketika kalimat ini jatuh, sudah ada sosok yang berjalan ke arah ini, dan pemimpinnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa dari Taiksu Gulong, tetapi saat ini seorang setengah dewa sudah dipermalukan, dan tubuhnya penuh dengan luka. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin sudah mati dalam pertempuran ini, tapi meski begitu, dia masih terluka parah.
Pembela luar, seluruh pasukan musnah. Pembangkit tenaga setengah dewa ini mengucapkan kalimat ini hampir dengan enggan, dan ketika kalimat ini jatuh, semua tokoh langsung terpana. Mereka tidak pernah berpikir mereka akan kehilangan begitu banyak. Awalnya mengira mereka akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi di hadapan kekuatan absolut, orang-orang ini benar-benar rentan. Ini adalah celah mutlak dalam kekuatan di depan yang sangat kuat, jumlah orang tidak lagi cukup untuk menutupi celah dalam kekuatan. Hati Ningze tidak tenang lagi, bagaimana ini mungkin? Pusat kekuatan setengah dewa dari klan Taiksu Gulong dikalahkan, dan banyak pusat kekuatan di sekitar keluarga Murong musnah. Ketika Taiksu Gulong, seorang dewa, mengucapkan kata-kata ini, hati banyak orang kuat yang menyelinap ke dalam keluarga Murong berdarah. Meskipun mereka juga sangat jelas bahwa setelah menghancurkan keluarga Murong, mereka juga harus menanggung murka dari pengadilan suci penciptaan, mungkin hanya beberapa dari mereka yang dapat bertahan. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Murong yang terlihat, dan mereka hampir musnah, bahkan mereka tidak tahan dengan harga seperti ini. Terutama 3 dewa pertempuran di atas keluarga Murong yang langsung memandang rendah orang-orang di depan mereka, membuat mereka menanggung tekanan yang sangat besar. Saat ini, orang-orang itu juga membeku saat ini, tidak tahu bagaimana menangani masalah ini saat ini. Tentu saja, lebih putus asa. 3 dewa perang, orang-orang ini tidak punya kesempatan. Sudah berakhir, kali ini tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Keluarga Murong sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Ya, akhir cerita ini telah hancur sejak awal. Berkat fakta bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk balas dendam. Bahkan orang-orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat ini mau tidak mau merasa sedikit lebih putus asa saat melihat barisan di depan mereka. Dan pada saat ini, niat membunuh secara bertahap muncul dari mata Styx di sebelah Kaisar Yu. Meskipun tidak jelas mengapa ketiga dewa pertempuran tidak segera bertindak, Styx sangat jelas bahwa satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah wanita di depannya. Wanita ini kemungkinan besar adalah jimat terakhirnya. Oleh karena itu, Styx tidak banyak bicara, dan langsung menarik wanita di depannya dalam sekejap. Styx masih memiliki keyakinan mutlak pada kecepatannya, terutama saat ini ketika ketiga dewa pertempuran memperhatikan seluruh situasi, Styx percaya bahwa dia juga bisa berhasil. Kecepatan Styx sangat cepat, dan dia sudah datang ke sisi Murong Qingcheng hanya dalam sekejap. Ming He juga memiliki pedang ekstra panjang yang terkondensasi dari semangat juang, dan sekarang pedang panjang itu mendarat langsung di leher Murong Qingcheng, dan hanya butuh satu pukulan ringan untuk menembus leher Murong Qingcheng. Adegan ini secepat kilat, bahkan orang-orang di sekitar tidak bereaksi. Setelah menyelesaikan langkah ini, mata Styx berangsur-angsur beralih ke 3 dewa pertempuran dalam kehampaan, dan kata-katanya yang agak dingin perlahan terdengar, "Lepaskan aku, biarkan wanita ini pergi, jika tidak, sebelum kamu melakukan apapun, aku pasti akan melepaskan darahnya," memerciki 3 kaki. Ada sedikit kegilaan dalam nada Styx. Styx membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan jumlah orang yang mati di tangannya pasti melebihi 1000. Baginya, dia adalah penguasa segalanya, sehingga dia bisa bertahan hidup, meski harus mengorbankan siapapun. Dan pada saat ini, dalam kehampaan, sesosok perlahan mendarat di sisi berlawanan dari Styx. Dan ketika sosok ini jatuh, paksaan yang kuat juga terpancar langsung darinya sebagai pusat, dan paksaan yang tebal menyelimuti seluruh sekelilingnya. Pada saat ini, bahkan pria kuat seperti Styx dan Yu Huang harus menggunakan kekuatan internal mereka untuk melawan paksaan kuat yang berasal dari dewa perang ini. Dan beberapa pembangkit tenaga tingkat abadi lainnya di sekitar bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka, apakah ini paksaan yang dibawa oleh pembangkit tenaga tingkat dewa pertempuran. Merasakan paksaan dari lawan, Styx mau tidak mau menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya, tetapi saat ini, Styx hanya bisa berpura-pura tenang, lagi pula, kali ini terkait dengan kematiannya sendiri. Jika dia mati, kamu akan mati, jika dia hidup, kamu juga akan mati. Melihat Styx di depannya, Luo Li secara bertahap mengucapkan kalimat ini dengan sedikit dingin. Tentu saja, dia sudah menyelidiki pria tua Styx ini dengan jelas. Orang tua Styx membunuh banyak orang, dan 90% dari mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki perlawanan. Apalagi orang ini tercela dan tidak tahu malu, jadi orang seperti itu tidak perlu hidup. Apalagi waktu hampir habis, dia harus menyelesaikan semua orang di depannya secepat mungkin. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Styx juga menjadi jelek, dan pedang panjang di tangannya berniat menusuk Murong Qingcheng dengan samar. Jika benar-benar tidak ada cara untuk bertahan hidup, maka hanya ada satu cara untuk mati. Namun, ketika pedang panjang di tangan Penatua Styx hendak bergerak maju, semburan energi pertempuran juga langsung meluncur ke sisi Penatua Styx, langsung menghancurkan pedang panjang itu berkeping-keping. Penatua Ming He memandangi pedang panjang yang patah di tangannya, dan mau tak mau merasakan sedikit kepanikan di pipi tua itu.
Ming He bahkan memandang Luo Li di depannya dengan marah, karena dia tahu betul bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, jika dia melewatkan yang ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa pergi dari sini lagi. Namun, yang membuat Stick sedikit heran adalah Luo Li tidak mengambil Murong Qingcheng yang berada di sampingnya setelah dia menyelesaikan masalah ini. Dan Murong Qingcheng merasakan niat pedang yang tajam dan sedikit menghela nafas, lalu berkata, dalam keluarga Murong, ada formasi teleportasi yang tersisa dari keluarga Murong. Mulai sekarang, keluarga Murong tidak berhutang apapun padamu. Di bawah penguatan semangat juang, kalimat ini menyebar ke telinga orang-orang kuat yang menyerbu keluarga Murong, dan semua orang tercengang sejenak, tidak tahu mengapa perubahan mendadak itu terjadi. Keluarga Murong menghancurkan keluarga saya dan membantai orang-orang saya, bahkan jika Anda membiarkan saya pergi, apakah menurut Anda ini cukup untuk menenangkan kemarahan kami? Pria bertulang besi, dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri, kita pasti tidak akan mundur saat ini. Itu benar, jadi bagaimana dengan God of War? Itu tidak lebih dari kematian, jadi mengapa khawatir tentang itu? Jika kamu tidak membunuh Murong, kamu tidak akan melepaskannya. Ketika semua orang di kerumunan mendengar kalimat ini, mereka tidak merasa bersyukur sedikit pun, sebaliknya, mereka secara bertahap mengilhami keinginan pantang menyerah mereka. Lagi pula, di mata orang-orang ini, tidak mungkin keluarga Murong begitu baik dan meninggalkan mereka cara untuk bertahan hidup. Menurut mereka, ini hanyalah tipuan keluarga Murong, dan susunan teleportasi yang mengarah ke sana tidak aman. Daerah itu adalah tempat gelap tanpa cahaya, jadi mereka memilih untuk bertarung untuk terakhir kalinya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu mengambil nyawaku sendiri, aku tidak akan ragu. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat secara bertahap muncul pada saat ini. Mungkin di antara kamu banyak orang yang membenci keluarga Murong. Di matamu, keluarga Murong telah menghancurkan keluargamu dan memusnahkan orang-orangmu. Saya tidak menyangkal bahwa keluarga Murong dapat melepaskan diri dari masalah ini. Menghadapi akhir seperti itu, saya hanya dapat menyampaikan belasungkawa atas nama keluarga Murong atas apa yang terjadi pada Anda. Namun, keluarga Murong kami tidak menerima ini dosa. Kami, keluarga Murong, memiliki hati nurani yang bersih untuk semua yang kami lakukan. Dari dulu sampai sekarang, keluarga Murong selalu melakukan hal-hal mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Jika kamu bersikeras untuk menimbulkan kebencian ini pada keluarga Murong tidak akan membuat alasan untuk diri mereka sendiri. Namun, kamu tidak perlu menghukum hidup dan mati keluarga Murong. Karena di hati setiap anggota keluarga Murong, mereka siap bertarung sampai mati. Di keluarga Murong, ada teleportasi arai yang mengarah ke dunia luar. Keluarga Murong beberapa orang akan bersumpah untuk melindungi susunan teleportasi ini sampai mati, dan Anda memiliki hak untuk mengingkari kapan saja. Setelah memasuki susunan teleportasi, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan aman dan sehat, setidaknya aku bisa membelikanmu waktu tertentu. Saya mengagumi keberanian Anda, saya hanya berharap Anda selalu dapat mempertahankan momentum ini. Karena musuh yang akan dihadapi keluarga Murong selanjutnya akan ribuan kali lebih kejam daripada orang yang Anda temui. Jika ada orang di keluarga Murong yang tidak bisa melindungimu, kuharap saat itu, kamu bisa mengangkat pedang panjang di tanganmu dan melindungi dirimu. Kata-kata samar keluar dari mulut Murong Qingcheng, dan ketika kata-kata ini jatuh, keluarga Murong yang semula kosong secara bertahap menjadi ramai. Sosok-sosok muncul dari udara tipis di wilayah keluarga Murong, mengelilingi semua orang yang membobol keluarga Murong, tetapi pada saat ini, orang-orang ini benar-benar memunggungi mereka yang membobol keluarga Murong. Mata mereka juga tertuju ke kejauhan, karena mereka tahu betul bahwa musuh sebenarnya ada di kejauhan. Ketika orang-orang dari keluarga Murong muncul, Luo Li juga secara bertahap menyerahkan cincin di tangannya ke pusat kekuatan setengah dewa dari keluarga Taixu Gulong di depannya dan berkata, menurut kesepakatan, barang-barang itu akan dikembalikan. Kamu, bawa orang-orangmu pergi. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik, kami tidak mengharapkan Anda untuk membantu, tetapi kami juga tidak ingin Anda menjadi batu sandungan. Pada saat ini, dewa dari klan naga kuno Taixu itu juga mengambil alih cincin itu, dan tubuhnya berangsur-angsur bergetar. Karena orang di cincin ini adalah anggota dari seluruh klan naga kuno Taixu, jika bukan karena belas kasihan pihak lain, klan naga kuno Taixu pasti sudah berubah menjadi mayat. Pada saat ini, ketika orang-orang yang dipimpin oleh Yu Huang dan Ming He mendengar kalimat ini, wajah mereka menjadi jelek. Pada saat ini, mereka tampaknya secara bertahap memahami sesuatu, tetapi kesombongan mereka membuat mereka merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka tidak dapat menerima semua ini. Namun, segera mereka merasakan paksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung turun dari kehampaan, dan kemudian 5 sosok secara bertahap keluar dari kehampaan. 2 dewa pertempuran dari klan kuno, Gu Tianxin dan Gu Tianjun. Alchemist Guild Fighting God, Pil God. Dewa pertarungan klan obat, Dewa Obat. Patriark dari klan Tianfeng kuno, Feng Huangtian.
Ketika 5 dewa pertempuran keluar, dunia berangsur-angsur bergetar, dan semua orang merasa sangat sulit bernapas ketika mereka melihat pemandangan ini. Dan dalam waktu singkat, 8 dewa pertempuran telah berkumpul di dunia ini. Dan ketika 8 dewa petarung ini muncul di sini, Murong Batian dan dewa petarung Qizong yang berada di langit, serta dewa petarung dari keluarga Ning juga mendarat di sisi keluarga Murong saat ini. Saat ini, total 11 dewa petarung muncul di dunia ini. Pada saat ini, mereka yang memasuki keluarga Murong mau tidak mau menelan ludah mereka, meskipun mereka telah bertindak seolah-olah mereka sekarat sebelumnya, ketika mereka melihat orang-orang kuat ini, orang-orang ini merasa sedikit menyesal sekarang. Dengan dewa pertempuran ini, membunuh mereka hanyalah masalah bernafas, jika keluarga Murong benar-benar ingin membunuh mereka, mereka tidak perlu merancang hal yang merepotkan seperti susunan teleportasi. Melihat para dewa pertempuran dalam kehampaan, Styx dan Yu Huang saling bertukar pandang, dan mereka telah pergi dari sini tanpa suara. Kecepatan mereka sangat cepat, dan bagaimanapun juga mereka semua akan mati. Jika yang dikatakan wanita ini benar, maka mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa. Pada saat hidup dan mati, mereka harus pergi dari sini saat ini. Pada saat ini, Gu Tianxin melirik keluarga Murong, lalu berkata kepada Murong Batian dengan kata-kata yang agak dingin, "Murong Batian, haruskah Anda memberi kami penjelasan tentang masalah ini?" Kata-kata Gu Tianxin sangat tenang, tetapi setelah tenang, sedikit kemarahan muncul secara bertahap. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianxin, Murong Batian tidak banyak berfluktuasi, dan berkata dengan sedikit dingin, "Keluarga Murong kami dengan tulus ingin bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, dan pengadilan penciptaan suci itu sendiri tidak baik. Keluarga Murong urusan semua telah didorong pada keluarga Murong saya, bagaimana keluarga Murong kita bisa menelan nafas ini? Hari ini, jika kita tidak siap, keluarga Murong akan lenyap." Saat Murong Batian mengucapkan kata-kata ini, seluruh keluarga Murong juga memiliki semangat juang yang kuat. "Bukankah semua ini sesuai harapan kita? Mari kita tangkap mereka semua bersama-sama." Gu Tianxin berkata dengan beberapa kata dingin, "Bersama kami, keluarga Murong pasti akan aman. Anda ingin jelas, jika Anda bersikeras untuk pergi sendiri hari ini, maka keluarga Murong pasti akan musnah." Ketika Gu Tianxin mengucapkan kalimat ini, matanya berangsur-angsur menyapu tubuh yang berlawanan, tetapi pada saat ini, Gu Tianxin juga sedikit terkejut, karena saat ini ada 6 sosok yang terkunci di tubuhnya, artinya, 6 dewa pertempuran lainnya semuanya berdiri di seberang pengadilan suci penciptaan. Apakah aliansi hitam bertekad untuk melawan kita? Mata Gu Tianxin berangsur-angsur tertuju pada Mark dan Ling Yunyan. Meskipun Gu Tianxin tidak tahu siapa kedua orang ini, sangat jelas bahwa mereka memiliki aura 2 dewa pertarungan dari Liga Hitam, jadi ini saja sudah cukup untuk membuktikan identitas mereka. Menghadapi pertanyaan Gu Tianxin, Mark menunjukkan sedikit senyum dan berkata, "Kami tidak mewakili Liga Hitam, tetapi lulusan perguruan tinggi. Lulusan akademi." Ketika kata-kata ini bergema di dunia ini, semua orang mau tidak mau merasa sedikit lebih terkejut. Akademi apa? Tubuh Feng Huangtian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ada hampir puluhan ribu akademi di benua penciptaan, tetapi tidak pernah ada satu akademi pun yang dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan memobilisasi orang kuat tingkat dewa pertempuran. Namun, ini tidak mengherankan, lagi pula, klan Tianfeng kuno tempat tinggal Feng Huangtian selalu berada di keluarganya sendiri, dan hanya ada sedikit contoh meninggalkan keluarganya sendiri, jadi dia tidak memiliki pemahaman khusus tentang hal-hal tentang penciptaan benua, jadi tidak bisa dianggap tidak mengetahui surga Phoenix. Tapi Feng Huangtian tidak tahu, dan dewa pertempuran lainnya tidak tahu di benua penciptaan, hanya ada satu akademi seperti itu, dan itu sudah menghilang di benua penciptaan. Omong-omong, akademi ini memiliki hubungan tertentu dengan beberapa dewa pertempuran mereka. Lagi pula, mereka adalah salah satu pendiri akademi ini. Akademi ini adalah akademi yang didirikan bersama oleh semua negara adidaya. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk menumbuhkan pilar keluarga masa depan. Di perguruan tinggi itu, ada sumber daya berharga di benua penciptaan. Jika siapapun yang memasuki perguruan tinggi itu dapat keluar dari perguruan tinggi hidup-hidup, dia akan dihormati oleh keluarga. Gunakan kembali, tetapi akademi itu memiliki lenyap. Bahkan dekan perguruan tinggi ini telah menghilang, mereka tidak pernah menyangka akan muncul di sini sekali saat ini, dan mereka masih mewakili perguruan tinggi ini. Feng Huangtian memandangi beberapa orang yang secara bertahap terdiam dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Bahkan ada sedikit kecemasan dalam nada Feng Huangtian, karena Feng Huangtian merasakan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa dewa petarung di sekitarnya. Jika dewa petarung ini masih ragu-ragu saat ini, menghadap sekeliling bagi para dewa petarung yang menatapnya, itu mustahil bagi mereka untuk mundur sepenuhnya. Dan pada saat ini, Murong Qingcheng juga berjalan menuju dewa pertempuran digital selangkah demi selangkah dan berkata, "Biar saya jelaskan. Anda harus tetap mengingat hal ini.
Ketika Murong Qingcheng selesai mengucapkan kalimat ini, dia mengeluarkan token dari cincinnya, dan token ini secara alami adalah token yang sudah diberikan Murong Qingcheng dari keluarga Murong saat itu. Ketika potongan token ini muncul, wajah para dewa pertempuran digital mau tidak mau menunjukkan ekspresi yang tidak wajar, karena mereka paling tahu arti dari token ini, dan fungsi serta arti dari token ini adalah milik mereka oleh beberapa dewa perang. Pada awalnya, beberapa negara adidaya bersama-sama mendirikan akademi semacam itu, tetapi pengontrol dan distribusi kekuatan akademi ini tidak pernah diselesaikan, karena semua orang tahu bahwa jika mereka bisa menjadi pengontrol akademi ini, mereka dapat memobilisasi kekuatan akademi. Ini benar-benar tidak adil bagi seluruh keluarga. Setelah negosiasi, kepemimpinan akademi ini juga diserahkan kepada pembangun yang tidak ikut serta dalam pendirian akademi ini, Yin Shen. Pada awalnya, dewa musik acuh tak acuh terhadap dunia, jadi atas permintaan dewa pertarungan digital, ia langsung mengambil alih posisi dekan akademi ini, tentu saja dewa pertarungan juga langsung menunjukkan kekuatannya. Ketulusan, kekuatan super dewa pertarungan bersama-sama menciptakan token ini. Ketika akademi membuat permintaan yang masuk akal, tidak ada negara adidaya yang boleh menolak. Seiring berjalannya waktu, para dewa pertempuran berangsur-angsur menghilang, dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertarungan antara berbagai keluarga, tetapi akademi ini selalu dipertahankan, dan negara adidaya sudah memiliki pemimpin keluarga. Murid berprestasi di sekolah memasuki akademi ini, dan setelah belajar selama beberapa tahun, mereka lulus dari akademi ini. Namun, puluhan tahun yang lalu, sebuah bencana tiba-tiba melanda. Seluruh kota Roh Kudus dihancurkan, dan perguruan tinggi yang terletak di inti kota Roh Kudus ini juga lenyap dalam bencana ini. Sejauh ini, perguruan tinggi ini, seperti Holy Spirit City, secara bertahap dilupakan oleh semua orang, dilupakan. Namun, pada hari ini, kemunculan token ini secara bertahap menimbulkan gangguan besar di benua yang tenang itu. Ketika kata-kata Murong Qingcheng jatuh, mata beberapa dewa pertempuran juga tertuju pada wanita ini. Karena ada dewa perang yang berkumpul di sini, semua dewa perang hanya memiliki tingkat dewa perang yang sama di mata mereka, jadi kecuali beberapa dewa perang yang diundang oleh Murong Qingcheng, yang lainnya tidak akan menyadari karakter hambar ini. Namun saat ini, sosok ini tidak diragukan lagi telah menjadi sosok yang paling menarik perhatian di dunia ini. Bahkan dewa pertempuran digital pun tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut saat melihat token ini. Bahkan mereka tidak menyangka wanita ini akan memiliki tanda seperti itu di tangannya. Ketika berita kejatuhan dewa musik datang, dewa pertempuran merasa sangat aneh, tetapi justru karena kejatuhan dewa musik itulah mereka hanya kemudian apakah mereka berpikir bahwa Yin Shen telah menjadi bagian dari masa lalu, dan bahwa Yin Shen tidak dapat lagi menimbulkan gelombang apapun, tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa Yin Shen bersembunyi lebih dalam daripada mereka. Meskipun token ini sangat kuat, itu tetap tidak dapat memobilisasi kami. Jika Anda ingin melindungi keluarga Murong hanya dengan token ini, Anda terlalu naif. Dan, untuk mengingatkan Anda, pengadilan suci penciptaan kami bukan satu-satunya dewa perang. Mata Gu Tianxin tertuju pada Murong Qingcheng, dan matanya secara bertahap menjadi lebih ragu-ragu, dan tentu saja sikapnya secara bertahap menjadi lebih santai. Meskipun kekuatan wanita di depannya jauh di belakang miliknya, sumber daya yang dapat dia kendalikan dan kekuatan yang dapat dia mobilisasi juga sangat objektif, bahkan dia menempatkan wanita ini pada level yang sama dengan levelnya. Di pengadilan suci penciptaan, dahulu kala, ada dua dewa pertarungan, yang menempati peringkat ketiga di peringkat Tianhuo dan peringkat Tianshui, belum lagi si Muyu yang tak terduga. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Qingcheng memiliki banyak dewa pertempuran di sisinya, pengadilan suci penciptaan masih tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianxin, Murong Qingcheng juga mengangguk dan berkata, tentu saja, saya tahu kekuatan pengadilan suci ciptaan, dan keluarga Murong telah bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, jadi sepertinya saya juga anggota dari pengadilan suci ciptaan. Saya tidak pernah berharap dapat menghancurkan pengadilan suci penciptaan, tetapi saya ingin Anda semua membantu saya mengambil kendali dari pengadilan suci penciptaan. Ketika kata-kata Murong Qingcheng jatuh, ruang itu benar-benar membeku. Kalimat pendek ini memiliki kesan mendominasi. Jika kalimat ini hanya diucapkan oleh gadis biasa, mungkin semua orang akan mengabaikannya, tetapi ketika kalimat ini diucapkan oleh Murong Qingcheng tiba-tiba, semua orang merasa lebih bersemangat. Sebagian besar alasan mengapa pengadilan suci ciptaan melakukan hal-hal ini adalah karena kendali pengadilan suci penciptaan sama sekali bukan milik orang-orang ini. Jika Murong Qingcheng dapat memenangkan kendali pengadilan suci penciptaan, maka semuanya akan berubah drastis. Hanya kamu, apakah kamu pikir kamu dapat memiliki kualifikasi ini? Ketika mendengar kata-kata Murong Qingcheng, Feng Huangtian hanya bisa mencibir.
Meskipun Murong Qinceng memiliki beberapa pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di sisinya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengendalikan seluruh pengadilan suci penciptaan dengan satu kekuatan. Setelah mendengar kata-kata Feng Huangtian, Murong Qinceng tidak marah sama sekali, dan berkata kepada Feng Huangtian, tentu saja saya tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin mengendalikan seluruh pengadilan suci penciptaan dengan kekuatan di sekitar saya, tetapi jika saya bisa mendapatkan kalian semua kekuatan, maka saya memiliki hak untuk berbicara. Ketika kata-kata ini jatuh, tubuh Feng Huangtian mau tidak mau gemetar sedikit. Karena saat ini, Feng Huangtian mengingat hal yang sangat penting, yaitu, orang-orang di depannya ini semuanya memiliki nama yang sama. Kemanusiaan. Sulit untuk menjamin bahwa dewa-dewa petarung ini tidak akan melakukan apapun yang merugikan pengadilan penciptaan setelah disihir oleh Murong Qinceng, jadi Feng Huangtian mau tidak mau merasa sedikit lebih pahit, tetapi segera Feng Huangtian tidak dapat membantu menghasut orang-orang di sekitarnya. Beberapa dewa pertempuran berkata, jangan percaya kata-katanya, dan Anda tahu kekuatannya dengan baik, jika Anda pernah melakukan sesuatu untuk memberontak melawan pengadilan suci penciptaan, saya khawatir keluarga Anda akan menjadi klan naga kuno Taiksu berikutnya. Pada saat ini, dewa pertarungan digital di samping Feng Huangtian secara bertahap menunjukkan gelombang keraguan, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Feng Huangtian, jadi saat ini, Feng Huangtian hanya dapat menggunakan si Muyu untuk menekan mereka. Lagi pula, jika dewa-dewa petarung ini benar-benar mulai berkompromi dengan Murong Qinceng secara perlahan, maka tidak ada keraguan bahwa kali ini mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Pada saat ini, Dewa Kedokteran juga mengambil langkah maju secara bertahap, dan matanya secara bertahap tertuju pada Murong Qinceng. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Dewa Kedokteran tidak dapat membantu tetapi berkata kepada Murong Qinceng, apakah Anda membuat token dari klan obatku? Meskipun Dewa Pengobatan sudah memahami masalah ini setelah melihat token di tangan Murong Qinceng, tetapi ada beberapa hal yang harus dia verifikasi saat ini. Menghadapi pertanyaan Dewa Pengobatan, Murong Qinceng tidak menyembunyikan apapun, hanya mengangguk dan berkata, aku berhasil. Murong Qinceng memandangi Dewa Pertempuran dalam kehampaan, dan berkata kepada mereka tanpa ragu, klan kuno, serikat alkemis, dan klan obat memiliki mata yang bagus untuk memilih kandidat. Mereka yang dapat masuk akademi semuanya adalah anggota dari klan Putra Surga yang sombong, baik dalam kekuatan maupun karakter. Ketika saya mengajukan permintaan kepada mereka, mereka semua setuju. Ketika kata-kata ini jatuh, para dewa pertarungan digital mau tidak mau merasa tidak wajar di pipi mereka. Meskipun kata-kata Murong Qinceng jelas merupakan pujian bagi mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka jatuh ke dalam hati mereka, dan mereka merasakan ironi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, para dewa pertempuran bukanlah manusia biasa, setelah mengalami berbagai hal, mereka telah lama dapat mengendalikan pikiran mereka dengan bebas. Lalu bagaimana dengan keluarga Murong? Karena kamu sudah memiliki sarana seperti itu, mengapa kamu perlu melakukan hal-hal ini? Gu Tianxin mau tidak mau bertanya pada gadis di depannya, dia jelas memiliki kekuatan manusia super, tapi dia masih mendorong keluarga Murong ke dalam lubang api. Bahkan mereka tidak bisa memahaminya. Setelah mendengar pertanyaan Gu Tianxin, Murong Qinceng tidak menyembunyikan apapun, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, bergabung dengan pengadilan suci penciptaan adalah keinginan kebanyakan orang di keluarga Murong, jadi tidak mungkin bagi saya untuk menggunakan kekuatan yang kuat untuk memaksakan diri. Klan melepaskan keyakinan mereka, oleh karena itu, keluarga Murong kami masih bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, dan sebagai anggota keluarga Murong, saya tidak akan menolak ini. Adapun tindakan ini, itu juga dalam rencanaku. Murong Qinceng tidak menyangkal hal ini, dan matanya secara bertahap menyapu murid keluarga Murong, dan kemudian berkata dengan sedikit bangga, berpengalaman. Setelah sekian lama hal-hal, mereka telah mengenali esensi dari pengadilan suci penciptaan, dan dalam pertempuran ini, adalah keinginan mereka sendiri untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan menyelamatkan orang-orang ini, jadi saya juga tidak menghentikan alasan mereka. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah melindungi keluarga Murong. Keluarga Murong ragu sejenak, dan kemudian secara bertahap berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, saya benci konspirasi dan trik, dan saya benci bermain trik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku, mengurangi kerugian perang, maka jangan pedulikan menjadi orang yang mempermainkan. Saat kalimat ini jatuh, seketika seluruh dunia terdiam. Di kejauhan, Murong Qingfeng melihat sosok Murong Qinceng yang sedikit kesepian, dan mulutnya perlahan menjadi sedikit kering. Ketika Murong Qinceng kembali ke keluarga Murong, dia sangat bahagia. Ketika dihadapkan dengan desakan tetua keluarga untuk bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, dia juga sedikit tidak berdaya, tetapi karena kata-kata Murong Qinceng, dia akhirnya membuat pilihan dan bergabung dengan pengadilan suci penciptaan. Namun, semua ini hanyalah gerakan Murong Qinceng.
Namun, justru karena gerakan inilah seluruh keluarga Murong dapat selamat dari bencana ini, dan justru karena gerakan inilah musuh seseorang memiliki kemungkinan untuk perlahan menjadi rekan seperjuangan mereka. Namun, harga yang harus dibayar terlalu berat, Murong Qingcheng masa lalu tidak bisa kembali. Bagaimanapun, dia masih menjadi dirinya sendiri, tetapi hati aslinya tidak berubah. Sudah hampir waktunya, semua orang harus membuat pilihan. Jika tidak ada kesalahan, klan kuno, klan obat, dan guild alkemis harus berganti pemilik. Klan yang ingin kamu lindungi juga telah berubah. Melawan dewa di depan saya berkata, bantu saya memenangkan kendali pengadilan suci penciptaan. Itu baik untuk Anda dan seluruh benua. Lagi pula, benua ini tidak lagi mampu melakukan perang skala besar. Itu akan menjadi kenyataan. Atas nama Paviliun Kegelapan, saya sepenuhnya mendukung kendali Nona Murong atas pengadilan suci penciptaan. Tepat ketika para dewa pertempuran ragu-ragu, sesosok keluar dari kehampaan, dan kemudian berdiri tidak jauh dari Murong Qingcheng. Orang ini secara alami adalah Suner. Suner menatap Murong Qingcheng dengan harapan di matanya. Lagi pula, paviliun gelap cepat atau lambat akan diserahkan kepada Murong Qingcheng. Jika demikian, maka saat ini, bantu Murong Qingcheng untuk mengambil alih seluruh pengadilan suci penciptaan juga hal yang baik. Situasi kacau di daratan akan berakhir. Jika runtuhnya paviliun gelap dapat membawa kedamaian di daratan, itu juga akan memenangkan persetujuan semua orang. Lagi pula, paviliun gelap telah untuk kedamaian daratan dari awal, sangat awal. Saya mendukung Nona Murong atas nama Yao Zhu. Ketika Suner muncul di dunia ini, sosok lain muncul di dunia ini, dan sosok itu langsung mengejutkan banyak orang. Raja Iblis dari ras Iblis. Meskipun Yang Mulia ras monster suci memiliki sesuatu yang tidak dapat datang ke sini untuk saat ini, masalah ini adalah keinginan seluruh ras monster kita, dan Yang Mulia ras monster pasti akan setuju. Jika Nona Murong dapat memasuki suci pengadilan penciptaan, aku, monster keluarga bersedia bergabung dengan pengadilan penciptaan suci. Kaisar Iblis berdiri tidak jauh dari sana, dengan nada sedikit hormat, lagi pula, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk ras Iblis. Hanya dengan berhasil menenangkan insiden ini, Yao Zhu dapat menemukan kedamaian. Banyak kekuatan yang kuat telah berkumpul di pengadilan suci penciptaan, dan merupakan kecenderungan umum untuk mengintegrasikan semua kekuatan di daratan, dan ras monster secara alami tidak akan ketinggalan saat ini. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis, para dewa pertempuran tidak bisa menahan perasaan tidak wajar. Dalam waktu singkat, pengaruh Murong Qingcheng telah melampaui harapan semua orang. Atas nama klan Yao, saya mendukung Nona Murong. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari kehampaan lagi, dan pemimpin mereka secara alami adalah Yao Lingyun dari klan Yao. Orang yang mengikuti Yao Lingyun adalah Yao Aoxue. Pada saat ini, sekelompok orang juga secara bertahap mengalihkan perhatian mereka ke dewa pertempuran klan Yao, dan secara bertahap pindah ke dunia ini dengan kata-kata yang agak tulus. Bergabung dengan Yang Suci Pengadilan Penciptaan adalah keinginan klan kedokteran. Tidak ada yang telah kami lakukan yang mengkhianati pengadilan penciptaan suci, kami juga tidak mengkhianati orang-orang. Yang kami lakukan hanyalah mengubah pengontrol dan bergabung dengan pengadilan penciptaan suci. Pengadilan, kami juga berhak memilih pengontrolnya. Bagaimanapun, persekutuan alkemis kita juga merupakan kekuatan super di dunia ini. Tidak peduli seberapa miskin dan tidak berdayanya kita tidak akan pernah hidup seperti anjing dalam penghinaan. Karena kita tidak puas dengan pengontrol pengadilan suci penciptaan, maka ubah ada apa dengan Master, tolong pikirkan dua kali. Setelah Yao Lingyun keluar, sesosok mendarat langsung tidak jauh dari kelompok orang ini, dan orang ini tentu saja adalah Zhao Yuntian dari keluarga Zhao, keluarga terafiliasi pertama dari persekutuan alkemis. Zhao Yuntian beberapa kali lebih kuat dari Zhao Yunhai, putra dari putra Presiden Alkemis Guild Zhao Yunhai dalam hal bakat dan kekuatan, tetapi karena Zhao Yuntian masih menjadi anggota keluarga terafiliasi, jadi dia lebih sering menyembunyikannya, tetapi sekarang perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di persekutuan apoteker, dan dia secara bertahap berpindah dari belakang layar ke depan panggung. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin mengeluarkan token dari Guild Alkemis, dan memancing dewa pertempuran dari Guild Alkemis ini? Masalah keluarga Tianfeng kuno dan keluarga naga kuno Taixu adalah masalah internal keluarga Warcraft. Tidak peduli bagaimana kedua belah pihak bertarung, itu masih merupakan masalah internal ras. Begitu manusia campur tangan, itu akan menjadi sangat rumit. Selain itu, keluarga Warcraft kami saya sudah bangga dan sombong, kapan saya menjadi pesuruh orang lain. Sesosok langsung jatuh dari kehampaan, dan kemudian juga berdiri di belakang Murong Qingcheng, tetapi matanya tertuju pada Feng Huangtian. Dan Feng Huangtian merasakan orang di depannya dengan darah yang sama dengan tubuhnya mengerutkan kening, dan kemudian berkata, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki darah klan Tianfeng kuno di tubuhmu? Nama saya Feng Linglong. Saya awalnya adalah keturunan dari klan Tianyao Feng, keturunan dari klan Tianfeng kuno.
Saya tidak memiliki banyak darah klan Tianfeng kuno di tubuh saya. Karena saya melakukan kesalahan, saya dikirim ke Liga Hitam. Namun, secara kebetulan, selanjutnya, garis keturunan telah terbangun, dan memiliki garis keturunan murni dari klan Tianfeng kuno, sehingga memiliki perubahan yang ada hari ini. Klan Tianfeng kuno sudah di bawah kendali saya, jika Anda dapat mendukung kami, klan Tianfeng kuno tidak ada yang salah dengan klan, jika tidak, nasib klan Taixu Gulong akan menjadi nasib klan Tianfeng kuno. Feng Linglong berdiri tepat di belakang Murong Qingcheng, menatap Feng Huangtian, nadanya agak dingin. Ketika kata-kata Feng Linglong jatuh, ekspresi Feng Huangtian juga menjadi sangat jelek, dan tentu saja dia memandang Murong Qingcheng di depannya dengan sedikit ketakutan. Wanita ini terlalu menakutkan, ini sudah diperhitungkan. Mengandalkan darah klan Tianfeng kuno di Feng Linglong, itu sudah cukup untuk membuat seluruh klan Tianfeng kuno kehilangan kewaspadaan mereka, jadi saat ini, Feng Huangtian tidak meragukan keaslian kata-kata Feng Linglong. Pada saat ini, seluruh dunia berangsur-angsur menjadi sunyi, dan semua orang menunggu keputusan Dewa Pertempuran Digital. Bagaimanapun, keputusan Dewa Pertempuran Digital akan memengaruhi seluruh situasi perang benua. Jika mereka setuju dengan poin ini, maka hanya akan ada satu musuh di seluruh benua. Bahkan jika kami membantumu, kamu tidak bisa mengendalikan pengadilan suci penciptaan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang lawanmu? Bahkan jika kita semua bergabung, kita tidak bisa menjadi lawan mereka. Merasakan tekanan yang datang dari toko, para dewa pertempuran tidak bisa menahan nafas. Sebagai dewa perang, masing-masing dari mereka adalah eksistensi raksasa, memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia ini. Di satu sisi, memang benar bahwa mereka bergabung dengan pengadilan suci penciptaan untuk seluruh keluarga mereka, tetapi itu juga karena mereka tahu itu kekuatan mereka fundamental, tidak cukup melawan lawan yang kuat. Aliansi seperti itu, mereka tidak pernah memikirkannya, tetapi mereka akan mengerti betapa mengerikannya lawan mereka setelah mengetahui semua yang ada di baliknya. Ketika pertanyaan retoris ini jatuh, hati Murong Qingcheng melonjak kencang, tetapi segera dia secara bertahap membuat keputusan, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Apakah itu sukses atau gagal, itu hanya akan menjadi jelas setelah susah payah bekerja. Ketika saya melakukan semua ini, saya sudah berpikir untuk membawa semuanya. Pengadilan Suci Penciptaan. Sesosok sedang duduk di sini, orang ini sangat tampan, seluruh aura orang itu tertutup, dan tidak ada dendam yang terpancar, tetapi mereka yang mengenalnya tahu betapa menakutkannya orang ini, bahkan jika kekuatan super ada di tangannya, juga sulit bertahan terlalu lama, orang ini tentu saja adalah Si Muyu. Pada saat ini, tirai cahaya secara bertahap muncul di depan Si Muyu, dan dari tirai cahaya ini, Si Muyu dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi di keluarga Murong. Melihat sosok cantik bintang-bintang yang memegang bulan saat ini, mata Si Muyu berangsur-angsur menjadi lebih terkejut, tetapi dia tidak menyangka lawannya adalah orang seperti itu. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar dikalahkan, dan beberapa dewa pertempuran yang telah bergabung dengan pengadilan suci penciptaan benar-benar saling bertentangan. Tidak, itu tidak dianggap sebagai pembelotan, dia benar, orang-orang ini masih milik pengadilan suci penciptaan, mereka hanya ingin mengubah tuan mereka. Namun, pengadilan suci penciptaan adalah upayanya yang melelahkan. Untuk tujuan ini, dia telah mencurahkan banyak upaya. Seluruh pengadilan penciptaan harus berada di bawah kendalinya. Bagaimana dia bisa menyerahkan apa yang akan dia dapatkan kepada orang lain? Kudeta semacam itu dapat dilakukan di keluarga lain dan bahkan negara adidaya, tetapi tidak di pengadilan suci penciptaan. Karena dia dapat menyatukan orang-orang ini, dia tidak khawatir orang-orang ini akan melakukan hal-hal yang menentangnya, lagi pula, dia sudah memiliki kemampuan untuk menekan semuanya saat ini. Si Muyu melambaikan tangannya sedikit, dan tirai tipis di depannya berangsur-angsur menghilang. Kemudian Si Muyu juga berkata keluar aula, karena kamu di sini, masuklah. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, dua sosok sudah masuk dari luar pintu, ketika mereka masuk, aula ini secara bertahap dipenuhi dengan paksaan yang kuat. Dua orang yang berdiri di depan Si Muyu secara alami tidak lain adalah dua orang yang paling dipercaya Si Muyu, penguasa makam darah, dan 3000 perairan lemah. Kedua sosok ini sangat menghormati Si Muyu, dan mereka juga kartu truf asli Si Muyu, bagaimanapun, manusia tetaplah orang luar, dan mereka adalah kartu truf asli Si Muyu. Apakah kamu siap untuk apa yang diminta untuk kamu lakukan? Penguasa makam darah dan Sanqian Ruoshui mengangguk setelah mendengar perintah Si Muyu dan berkata, pada dasarnya, mereka sudah siap, kecuali beberapa api surgawi dan air surgawi yang belum ditemukan, yang lain telah menemukan yang cocok. Tuan rumah hilang, dan dengan kemampuanmu, kamu dapat membuat pasukan besar dalam waktu singkat. Ketika kata-kata Sanqian Ruoshui dan penguasa makam darah jatuh, Si Muyu mengangguk dan berkata, aku tahu, serahkan sisanya padaku. Masalah kalian berdua untuk pergi ke keluarga Murong.
10 hari kemudian, pertempuran para dewa, jurang tak berujung, pemenangnya. Si Muyu juga secara bertahap bangkit dari tempat duduknya, tetapi ketika kalimat ini jatuh, niat membunuh yang kuat secara bertahap terpancar dari orang yang unggul ini. Jika Anda tidak ingin mengikuti orang Anda sendiri, bunuh saja mereka. Saya sudah memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghargainya, jika demikian, maka tidak perlu menyimpannya. Setelah mendengar kata-kata si Muyu, San Qian Ruoshui dan penguasa makam darah secara bertahap menunjukkan sedikit kejutan, tetapi mereka tidak banyak bicara. Hari ini, mereka telah menunggu terlalu lama, dan inilah waktunya untuk membuat kesimpulan. Mengapa Tian Huo dan Tian Sui harus diperbudak oleh manusia? Mengapa wilayah yang semula milik mereka harus ditempati oleh manusia? Pertempuran ini pasti akan mengakhiri segalanya. Penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui juga pergi langsung dari sini setelah keduanya pergi, nyala api berangsur-angsur naik dari tubuh si Muyu, dan niat membunuh si Muyu menjadi bahkan lebih intens. Di atas keluarga Murong, disertai dengan fluktuasi spasial, dua sosok secara bertahap keluar dari kehampaan. Kedua orang ini tidak menekan aura mereka sama sekali, dan paksaan yang kuat langsung menyelimuti dunia. Namun, ketika mereka berdua bertarung, dewa pertempuran digital yang terletak di keluarga Murong juga bergerak saat ini, langsung menahan tekanan. Namun meski begitu, langit keluarga Murong yang semula damai masih penuh awan. Beberapa dewa pertempuran memandangi dua dewa pertempuran yang muncul di sini, dan lambat laun ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Tentu saja, ada juga kemarahan yang tak ada habisnya, karena kedua orang ini adalah penyebab utama dalam pertempuran para dewa pertempuran. Meskipun ada perselisihan terus-menerus di benua penciptaan asli, mereka sangat terbatas pada mereka yang berada di bawah Kaisar Abadi. Pejuang yang kuat di tingkat dewa perang hampir jarang berpartisipasi dalam urusan benua penciptaan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa darah makam akan lahir entah dari mana, benar-benar menghancurkan aturan ini. Kuburan darah mengamuk, dan pertempuran para dewa dimulai. Mata penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui menyapu para dewa yang bertarung, dan kemudian berkata, 10 hari kemudian, jurang tak berujung, pertempuran para dewa. Tanpa sedikit pun kesopanan, kata-kata yang sedikit dingin secara bertahap keluar dari mulut dewa pertempuran ini, tetapi semua orang sangat jelas tentang apa arti kalimat ini. 10 hari kemudian, itu akan menjadi senja para dewa, dan tidak ada yang bisa menjamin untuk selamat dari pertempuran ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, penguasa makam darah dan San Qian Ruoshui juga berencana untuk pergi langsung dari sini, tetapi sebuah suara secara bertahap datang dari kerumunan. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan kalimat ini tiba-tiba, tetapi kalimat ini beresonansi dengan banyak dewa petarung. Lagi pula, dua orang di depan mereka adalah dua dewa petarung sejati. Kekuatan mereka berdua sangat menakutkan. Jika keduanya ini orang bisa dibunuh lebih dulu saat ini, itu akan menghilangkan banyak tekanan bagi mereka. Terlebih lagi, kali ini pihak mereka sudah memiliki keunggulan absolut. Sudut mulut San Qian Ruoshui dan penguasa makam darah tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain sedikit lagi dan berkata, terserah Anda, apakah menurut Anda memiliki kemampuan? Jika Anda ingin maju, kami tidak keberatan memulai perang lebih awal. Ketika kata-kata San Qian Ruoshui dan penguasa makam darah jatuh, tiba-tiba kepingan salju jatuh di langit, dan cuaca di sini berangsur-angsur menjadi sangat dingin. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme tidak punya pilihan selain menggunakan ki pertempuran mereka untuk menahan hawa dingin, dan tubuh Suner dan Murong Qingcheng juga bergetar pada saat yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.